Di sebuah desa kecil yang tenang, rumah tangga Surya dan Ratna yang sudah berjalan hampir 10 tahun tiba-tiba goyah. Penyebabnya adalah kehadiran seorang perempuan muda bernama Maya, pendatang baru yang membuka warung kecil di tepi jalan. Maya dikenal cantik, manis tutur kata, dan pandai merayu. Awalnya hanya sekadar singgah untuk membeli kopi, lama-lama Surya sering mampir ke warung itu. Obrolan ringan berubah jadi bisikan rahasia, hingga keduanya terjerat hubungan gelap. Kecurigaan Ratna makin kuat ketika Surya sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Desas-desus warga pun mulai beredar. Hingga suatu malam, Ratna memergoki sendiri Surya bersama Maya di warung itu. Amarahnya memuncak, ia langsung menyeret Surya pulang sambil berteriak, "Dasar pelakor, kau berani menghancurkan rumah tangga orang." Warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Maya tidak gentar, ia malah menatap Ratna dengan senyum sinis. "Kalau suamimu mencintaimu, dia tidak akan datang padaku," jawab Maya dengan nada penuh tantangan. Ucapannya bagaikan minyak yang disiram ke api. Malam itu, nama Maya resmi jadi bahan gunjingan seluruh desa, seorang pelakor yang berani menantang istri sah di depan orang banyak. Setelah kejadian malam itu, gosip tentang Maya semakin menjadi-jadi. Desa yang biasanya tenang kini penuh bisik-bisik dan tatapan sinis setiap kali Maya lewat. Namun bukannya menyesal, Maya justru semakin angkuh. Ia kerap berjalan dengan pakaian mencolok, menatap Ratna dengan tatapan meremehkan, seakan menegaskan bahwa ia tidak takut. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Ratna memergoki Maya masuk diam-diam ke rumahnya saat Surya ada di dalam. Teriakan Ratna membangunkan warga sekitar. Dalam sekejap, rumah Surya dikerumuni orang. Pertengkaran besar pun pecah. Ratna menamparkan Maya di depan semua orang. Maya yang terbakar amarah malah berteriak, "Surya milikku, dia tidak pernah mencintaimu, Ratna." Ucapan itu membuat warga naik pitam. Beberapa lelaki desa segera menyeret Maya keluar rumah, sementara Ratna menangis histeris. Kata-kata kasar, hujatan, dan teriakan membanjiri malam. "Bakar saja pelakor ini!" teriak seseorang dari kerumunan. Suasana semakin kacau. Tumpukan kayu segera dikumpulkan di lapangan kosong tak jauh dari rumah Surya. Minyak tanah disiram, obor dinyalakan. Ratna awalnya hanya menangis, namun dalam amarahnya, ia tak mampu menghentikan warga. Maya meronta, menangis, dan memohon ampun. "Aku tidak mau mati. Tolong. Aku masih hidup." Tapi tak ada yang peduli. Api pun menyala, melalap tubuh Maya yang menjerit mengerikan. Suara jeritannya menusuk telinga, membuat beberapa warga bergidik, namun tak seorang pun berani memadamkan api. Hingga akhirnya, jeritan itu perlahan melemah, digantikan oleh bau daging terbakar yang membuat malam itu semakin mencekam. Seisi desa malam itu diliputi keheningan aneh. Setelah api padam, warga pulang ke rumah masing-masing, seolah ingin melupakan kejadian mengerikan barusan. Namun bau hangus daging terbakar masih menempel di udara, menusuk hidung siapapun yang melewati lapangan kosong. Ratna tidak bisa tidur. Bayangan wajah Maya yang menjerit di tengah kobaran api terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangisan itu terdengar jelas, membuat tubuhnya gemetar ketakutan.
Surya juga tidak luput dari teror. Tubuhnya mendadak panas seperti terbakar dari dalam, meski ia tidak demam. Ia berkeringat deras, matanya merah, dan setiap kali menyentuh kulitnya, Surya merasa seolah ada bara api yang menempel di bawah kulitnya. Warga lain pun mulai mengalami kejadian aneh. Anjing-anjing melolong sepanjang malam, matanya menatap ke arah lapangan kosong. Beberapa orang mendengar suara perempuan menangis, lirih tapi panjang, seakan memanggil seseorang. Seorang anak kecil mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya gosong, berdiri di dekat jendela kamarnya. Lapangan tempat Maya dibakar kini dianggap terkutuk. Tak seorang pun berani melewati jalan itu di malam hari. Bahkan siang hari pun, tanah bekas api tampak hitam pekat, tak ada rerumputan yang berani tumbuh di sana. Ratna akhirnya sadar, Maya tidak pergi dengan tenang. Arwahnya masih ada, dan kini ia kembali untuk menuntut balas pada semua orang yang membuatnya terbakar hidup-hidup. Sejak malam pembakaran itu, desa tidak pernah tenang lagi. Arwah Maya mulai menunjukkan wujudnya. Ia tidak sekadar menangis, tetapi juga menghantui orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Korban pertama adalah seorang lelaki bernama Jumadi, yang waktu itu lantang berteriak, "Bakar saja pelakor itu." Suatu pagi, ia ditemukan tewas di dalam rumahnya, tubuhnya hangus seperti terbakar api. Aneh ya, tidak ada tanda-tanda kebakaran sama sekali di rumahnya. Warga gemetar, berbisik bahwa arwah Maya telah menagih nyawa. Korban berikutnya, seorang pemuda desa yang ikut menyiram minyak ke tubuh Maya, mulai kehilangan akal sehat. Ia sering menjerit di malam hari, berlari ketakutan sambil menepuk-nepuk tubuhnya sendiri. "Api, api, jangan bakar aku," teriaknya. Hingga suatu malam, ia benar-benar ditemukan terbakar hidup-hidup di ladang tanpa ada yang tahu dari mana apinya datang. Ketakutan menyebar. Warga yakin, satu persatu dari mereka yang pernah mengolok-olok Maya malam itu akan mendapat giliran. Ratna sendiri tidak luput dari teror. Setiap malam ia melihat sosok Maya dalam cermin. Wajahnya gosong, matanya menyala merah, bibirnya sobek sambil berbisik. "Giliranmu sebentar lagi." Surya pun tersiksa. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi tubuhnya terbakar, sementara Maya tertawa menari di antara api. Panas yang ia rasakan semakin parah, hingga kulitnya melepuh seperti orang yang terkena air mendidih. Semua orang mulai percaya, Maya tidak hanya menjadi arwah penasaran. Ia sudah berubah menjadi setan pembakar, penjaga api dendam yang tak akan padam sampai semua yang terlibat ikut terbakar bersamanya. Malam purnama kembali tiba, desa itu sunyi, namun ketegangan terasa di udara. Warga yang tersisa berkumpul di balai desa untuk berdoa bersama, berharap arwah Maya bisa tenang. Suara doa mengalun, namun udara justru semakin panas, seolah ada bara yang menyala di bawah tanah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan semua lilin dan lampu minyak. Gelap total menyelimuti desa. Dari arah lapangan bekas pembakaran, terdengar tawa serak seorang perempuan, panjang dan menusuk telinga. "Kalau kalian membakarku dengan api, aku akan membakar hidup kalian dengan dendam." Tiba-tiba, kobaran api muncul dari tanah lapang, menyala begitu besar tanpa ada yang menyulutnya. Dari dalam api itu,
muncul sosok Maya, tubuh gosong, rambut panjang berasap, mata menyala merah bagai bara. Warga berteriak histeris, sebagian lari, sebagian jatuh pingsan. Ratna mencoba berlari, namun langkahnya berat, seolah tanah menarik kakinya. Di depannya, Maya muncul sambil tersenyum miring, wajah hangusnya tampak jelas. "Sekarang giliranmu, Ratna." Surya berteriak ketakutan, tubuhnya mendadak terbakar tanpa api. Jeritannya menggema, sama seperti jeritan Maya dulu saat dibakar. Sejak malam itu, desa tersebut ditinggalkan warganya. Tak ada yang berani tinggal, karena setiap malam lapangan kosong itu akan menyala dengan api misterius. Orang-orang yang nekat lewat mengaku melihat sosok perempuan gosong berdiri di tengah kobaran api, menatap mereka dengan mata membara. Konon, arwah Maya masih bergentayangan hingga kini, menunggu siapa saja yang berani merusak rumah tangga orang lain, untuk ia tarik ke dalam api dendamnya.